mampu milik untuk memastikan kesejahteraan guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Karena di sini sedang malam, jadi selamat malam dan semoga bisa menikmati waktu istirahat setelah seharian berjuang untuk bekerja. Oke? Jadi di video sebelumnya, video saya yang terakhir kita sudah have fun. Kita bikin vlog ringan tentang makan-makan, gimana rasanya nasi Hainan untuk coba pertama kalinya gitu. Oke, mungkin dari teman-teman di sini kalau ada yang mengikuti perkembangan berita luar negeri, mungkin ada yang tahu tentang hal yang baru saja viral di Indonesia gitu mengenai Ibu Menteri kita, yaitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, di mana di sini dia mengucapkan atau membuat pernyataan bahwasanya kenapa orang-orang atau kenapa masyarakat itu mengeluh gaji guru atau dosen itu relatif kecil gitu. Dan beliau di sana mengatakan bahwasanya apakah memang gaji dosen atau guru ini harus ditanggung oleh uang negara sepenuhnya atau masyarakat harus ikut andil dalam hal tersebut. Jadi pernyataan tersebut itu memicu suara masyarakat itu jadi berbondong-bondong untuk mengkritik pernyataan tersebut begitu teman-teman. Jadi bisa dibilang turut memprihatinkan begitu. Dan jadi oleh karena itu saya penasaran sesejahtera apakah seorang pendidik atau guru ataupun dosen yang ada di negara lain, khususnya Malaysia ini teman-teman. Oke, jadi langsung kita lihat video yang pertama ini mengenai pernyataan dari Menteri Keuangan negara saya, Indonesia. Langsung kita lihat aja. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Nah, untuk pernyataan tahun tersebut ini, yang bikin memicu emosi masyarakat Indonesia. Alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Namun Indonesia adalah negara besar. Kalau kita bicara pendidikan, kita bisa bicara dari mulai madrasah, pendidikan sekolah negeri, swasta, atau kita bicara tentang guru dari mulai guru honorer sampai dengan profesor atau orang-orang pinter yang ada di ruangan seperti ini, peneliti dan perguruan tinggi yang juga begitu sangat diverse. Saya ingat sih beberapa bulan yang lalu ada demo guru tidak dapat tukin, dosen tidak dapat tukin. Tapi saya yakin bukan dosen yang duduk di sini. Tapi kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Klaster kedua adalah untuk guru dan dosen. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Jadi begitu teman-teman, cuplikan ini yang membuat heboh masyarakat Indonesia gitu. Kita ataupun saya juga merasa hal tersebut ya, dimana kita sebagai masyarakat itu sudah membayar pajak. Ya mungkin ada beberapa oknum yang tidak taat peraturan gitu, ada beberapa yang lalai atau kurang mampu membayar pajak di sini. Tapi kalau pendidikan kita juga diperas gitu untuk dananya, itu mau di bagian mananya lagi gitu keuangan kita diambil untuk hal tersebut.
baru-baru kemarin itu ada peraturan begini lagi. Ketika kita tidak menggunakan akun bank sekitar kurang lebih 3 bulan, maka akan diblokir oleh bagian pusat gitu ya, atau pemerintah. Dan banyak banget contoh yang sudah terjadi di kalangan masyarakat. Ada yang tetap mereka menggunakan akun bank tersebut tapi diblokir, ada juga yang tidak menggunakan, jadi mereka itu kesulitan untuk mengakses uang mereka sendiri, teman-teman. Nah, itu kayak apa ya, mempersulit kinerja masyarakat itu jadi sulit gitu, setiap harinya kesulitan mereka. Mungkin ada yang keperluan ini, ya gimana mau berkembang gitu kan. Jadi masalah ini cukup ramai sekarang, dan saya mau lihat gimana kesejahteraan guru ataupun dosen yang ada di negara lain, teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kita ke video yang pertama. Tadi video pembuka saya mau kasih lihat aja gimana sih video yang rame gitu. Sekarang kita lihat video dari negara Malaysia yang menceritakan kesejahteraan guru-gurunya atau upaya-upaya kesejahteraan gurunya. Jadi saya juga penasaran, kita lihat dulu. Gaji guru di Indonesia versus ini tentang gaji guru di gajinya. Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Karena sebagus apapun gurunya, sespesial apapun dia, kalau besok mereka masih khawatir makan apa, bahkan ada yang sampai harus pinjol gara-gara gajinya terlambat, ya lama-lama stres juga lah. Gaji guru Indonesia itu sekitar 1,5 sampai 5,9 juta per bulan. Itu udah yang PNS. Kalau yang honorer itu cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Sementara gaji guru di Malaysia itu bisa sampai 19,5 juta per bulan. Jauh banget kan perbandingannya. Kira-kira menurut kalian, kenapa sih Malaysia bisa sanggup gaji guru 19,5 juta per bulan, sedangkan Indonesia tuh enggak? Itu perbandingan yang sangat jauh, teman-teman ya. Hampir 4 kali lipat atau lebih dari 4 kali lipat lah, hampir kelima. Jadi guru di sini, apalagi guru honorer itu sangat kecil gajinya, teman-teman. Bisa untuk alokasi gajinya itu bisa 3 bulan sekali gitu. Itu memang sangat miris sekali, teman-teman. Bahkan biaya satu orang pun yang hidup di kampung itu tidak cukup, hanya sampai sekitar 300.000 rupiah gitu. Dimana kita sebagai guru dengan pekerjaan seberat itu mendidik atau mengkoordinasi, misal saja satu kelas gitu. Pasti seorang guru nggak cuma mengajar satu kelas saja. Dengan tanggung jawab seberat itu, kemudian juga nanti di akhirat juga pasti dituntut gitu, dan gajinya seperti itu. Jadi masih sangat di bawah sekali Indonesia ini mengenai kualitas atau kesejahteraan para pengajar kita gitu. Kita lanjut ke video selanjutnya, teman-teman. Tahu tak berapa starting gaji guru as fresh grade? Gaji diorang ni ketiga termahal selepas doktor dan engineer. Starting gaji adalah 2,188 dan kenaikan tahunan lebih kurang 200. Rasanya berbaloi tak gaji itu dengan berkhidmat sebagai seorang guru? Nah, ini untuk fresh graduate sama seperti saya, mungkin setelah lulus S1 pengen jadi guru di SMA atau sekolah menengah atas, itu kurang lebih gajinya seperti itu. 2.800 ringgit, kalau dirupiahkan berapa ya, teman-teman? Sekitar 6 juta lebih kayaknya, 6 juta rupiah lebih. Itu sudah sangat cukup untuk menghidupi satu orang ya di Indonesia. Saya rasa dimanapun itu sudah sangat cukup tempatnya, meskipun di kota besar 6 juta untuk hidup sendiri dengan sesuai kebutuhan ya, tidak yang bergaya hedon gitu, itu sudah sangat cukup. Kita lanjut ke video selanjutnya, teman-teman. Kenyataan media KPM, pelaksanaan langkah segera ke arah kesejahteraan guru bertarikh 17 Februari 2023
KPM telah bersetuju untuk melaksanakan 7 langkah segera ini, bagi memastikan isu sepertinya beban apa ya? tugas guru dapat ditangani. Kalau di Indonesia 7 mungkin langkah Menteri tersebut Pendidikannya. adalah, pertama, memansuhkan sebarang bentuk pertandingan, sambutan atau majlis di semua peringkat yang tidak memberikan impak besar terhadap pembelajaran murid dan hanya menambahkan beban tugas guru. Kedua, mengurangkan kekerapan semakan elemen pengurusan sekolah standard kualiti pendidikan Malaysia SKPM yang melibatkan guru kepada setahun sekali sahaja. Ketiga, menetapkan waktu mengunci masuk rekod kehadiran murid yang lebih fleksibel kepada guru iaitu 12.5 hari untuk sesi pagi dan 5 petang untuk sesi petang bagi mengelakkan kesesakan dalam sistem. Keempat, pelantikan pengawas peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan dan Majlis Peperiksaan Malaysia terbuka kepada individu selain guru yang sedang berkhidmat seperti pesara kerajaan, pengajar institut pendidikan guru dan institut pendidikan tinggi tetapi perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kemudian menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru Tahunan kepada peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja, menetapkan ringkasan rancangan pelajaran harian RPH di peringkat KPM bagi memastikan kembali memenuhi keperluan surat berkeliling ikhtisas KPM bilangan 3 1999 yang merangkumi elemen objektif, pengajaran dan refleksi dan memperkukuh autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bilik darjah dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Yang berhormat sekalian, KPM turut akan sentiasa menilai situasi dan memperkenalkan langkah-langkah yang dapat mengurangkan beban tugas guru dari semasa ke semasa dan agar dapat memastikan kesejahteraan guru terjamin dan fokus utama mereka adalah untuk pengajaran dan pembelajaran dapat dioptimumkan. Nah, jadi tadi kurang lebih ada 7 gitu langkah-langkah untuk menuju kesejahteraan guru. Jadi kenapa langkah-langkah ini dibuat, tentu ada alasannya ya teman-teman. Dan ini saya juga mencari tahu gitu alasannya seperti apa. Dan saya temukan di sini videonya. Kita lihat sama-sama. Maksud dia kalau tanya cikgu suka tak mengajar? Daripada pengalaman saya tanya cikgu senior ke, cikgu muda kan, cikgu suka tak masuk kelas mengajar? Majoriti akan kata saya suka mengajar. Baik, di mana isu? Isunya apabila guru mula dibebankan dengan kerja-kerja bukan pengajaran. Buat program buat tandingan tandas tercantik. Kemudian bila ada hari-hari pesta ni dia kena datang waktu sekolah, lepas waktu sekolah hari Sabtu pun datang. Kemudian jadi pula pegawai aset, kena kira berapa mangkuk tandas kat sekolah yang pecah, berapa lampu yang pecah, berapa kipas angin yang pecah, yang rosak. Jadi dia kena buat banyak kerja-kerja yang bukan pengajaran. Dan ini yang menjadi isu kepada guru, yang guru nak bicara awal tadi dan sebagainya. Ada seorang guru misalnya, dia sampai jadi jawatan kuasa sekolah tu sampai 2-3 belas. Kusukan dia jadi guru kelab, guru jawatan kuasa, guru mata pelajaran, guru peperiksaan, macam-macam. Akhirnya fokus dia untuk mengajar hilang disebabkan dia terbeban dengan beban-beban yang bukan kerja dia. Kerja ni kerja orang lain, kerja pentadbiran. Tapi di sistem kita ni tak buat begitu. Mungkin sebab prestasi di bahagian-bahagian yang bukan pembelajaran juga diambil kira untuk seorang guru. Yes. Itu yang kita sekarang ni tengah selalu kita bercakap, sebab kalau kita nak ambil negara maju sebagai contoh, selalulah kita ni suka ambil negara maju lah. Kita nak buat classroom assessment, ambil negara maju dan sebagainya. Tetapi dalam konteks guru, kita tak nak ambil contoh daripada negara maju, bagaimana negara maju memberi fokus guru mesti orang yang hanya mengajar di dalam kelas. Malah kalau kita pergi ke negara-negara maju, guru tu dia panggil homeroom teacher. Maksudnya saya seorang guru mengajar tahun 1, saya akan mengajar semua subjek tahun 1 di dalam kelas itu saja. Saya kenal anak murid saya tu lebih daripada mungkin ibu dia kenal dia. Kenal perangai dia, makan apa dia suka, macam mana nak pujuk dia kalau dia menangis. Jadi, guru negara tahu, maju sebab gitu kelas tu kita tak ramai 20 orang. Dan dia mengajar basic matematik, basic science, basic semua basic lah. Jadi semua orang boleh mengajar structure. Jadi dia duduk dalam kelas tu daripada awal pagi sampailah balik. Setiap hari selama setahun. Naik tahun 2 dia ikut juga murid tu naik tahun 2.
Jadi guru yang sama naik ke tahun 2. Jadi bayangkan kalau dia 6 tahun, cikgu tu kenal murid tu 6 tahun. Sayang daripada murid tu macam dia sayang anak di sini. Jadi sebab tu dia mengajar dengan kasih sayang. Sebab tu kita tengok apa cikgu kat sana macam sayang sebab dia dah dapat anak tu macam anak dia, macam seorang anak kat dia kan. Jadi dia sayang, dia jaga daripada anak tu tak boleh membaca sampai boleh membaca, daripada tak suka sesuatu boleh suka, sebab cikgu yang bina tu nampak anak tu membesar. Pencapaian dia. Yes, macam kita ibu ayah kan, kita tahu anak kita boleh buat satu, daripada tak boleh berjalan, daripada tak boleh mangkak kan. Jadi dia punya kasih sayang tu menyebabkan sistem pendidikan dia tu berkembang dengan baik. Bukan sebab kita kata gaji cikgu tinggi, gaji cikgu dia orang sama je, lebih kurang lah dengan kita, tak beza banyak pun, skim dia orang pun sama je. Tapi apa yang membezakan adalah kerana mereka dipenuhi dengan rasa sayang. Sebab engagement itu sesuatu yang penting dalam pendidikan. Kalau itu kita tak boleh buat, jadi kita jadi mechanical. Sistem pendidikan kita ni mechanical. Kalau kita baca buku macam by Durkheim, buku-buku yang membicarakan tentang masyarakat, kalau selagi kita hidup dalam keadaan mechanical, kita setakat buat sahaja. Mechanical lah, mesin-mesin lah, dia berjalan. Yang kita nak adalah pendidikan yang organik, yang datang daripada roh, daripada keinginan, daripada sikap, minat, motivasi organik. Organik itu yang berlaku tu, yang ada kisah ramai juga pensyarah kita, anak dia pergi belajar ke luar negara kan, dia belajar dua, anak dia pergi ke sekolah, anak tu balik ke Malaysia nangis tak nak pergi sekolah. Oke, jadi saya dapat gambaran kenapa Menteri Pendidikan Ibu siapa tadi ya namanya saya lupa, membuat langkah-langkah besar seperti tadi. Jadi mungkin itu kelemahan sistem pendidikan di Malaysia beberapa tahun yang lalu, entah 3 atau 2 tahun yang lalu. Di situ masih ada sistem yang kurang baik gitu, dimana hakikat seorang guru dia tidak benar-benar tugasnya menjadi pengajar, pendidik, dan pendamping gitu. Di situ ternyata masih ada hal-hal kecil yang tidak seharusnya dikerjakan oleh seorang pendidik, teman-teman. Ya seperti tadi, kayak ada lampu rusak di kelas lah dan lain-lain. Mungkin guru bisa membantu untuk mengkoordinasi saja. Tapi menurut saya memang seorang pendidik itu tidak perlu untuk turun langsung mengurus hal tersebut. Harus ada mekanisme lain untuk pengurusan tersebut gitu, teman-teman. Dan juga tadi ada sistem bagus sekali yang dijelaskan di sini dari negara maju. Pendidikan di negara maju itu ternyata setiap satu kelas itu diajar atau diawasi oleh satu guru sampai dia naik di kelas terakhir. Semisal ada 6 kelas, maka dari kelas 1 sampai kelas 6 dia akan dengan guru yang sama gitu. Jadi tadi impact positifnya itu ya benar, kita jadi merasa kayak itu anak kita sendiri yang harus kita rawat, dan kita tidak mau kalau anak-anak tersebut tidak mendapatkan pengajaran yang baik gitu. Jadi seperti itu. Bawaan mendidik itu datang dari hati nurani, teman-teman. Begitu. Kalau saya nangkapnya seperti itu. Ini bagus sekali untuk perubahan-perubahan kecil di sini, teman-teman. Kita lihat lagi apa saja kesejahteraan yang didapat oleh guru-guru yang ada di Malaysia. Lanjut ke video selanjutnya. Cadangan kenaikan gaji guru yang memiliki ini tentang kenaikan gaji, teman-teman. Sebagai pengiktirafan kepada golongan pendidik berada dalam ini sudah tahun 2023, berarti sekarang sudah diterapkan ini sepertinya. Tumpuan utama kementerian adalah untuk meningkatkan kualiti guru dari segi kelayakan akademik dan perkhidmatan pendidikan negara. Terima kasih. Saya ingat kita ambil pandangan itu secara serius, dan saranan-saranan berkaitan dengan kenaikan gaji, khususnya kenaikan gaji penjawat awam ya, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu akan menjadi tumpuan awal supaya saja ekonomi negara pulih, dan ia juga tidak lari daripada hasrat kami di peringkat KPM untuk melihat perkara yang sama, dan itu sebenarnya sedang berada dalam radar perbincangan dan juga dalam konteks untuk menaikkan integriti guru, dan juga dari segi qualification, maknanya integriti, kualiti dari segi perkhidmatan perguruan. Jadi memang itu menjadi tumpuan kita sehingga kini lah, insyaAllah.
Beliau mengulas mengenai laporan kerajaan Tisaran supaya menaikkan gaji guru yang memiliki kelayakan akademik lebih tinggi sebagai pengiktirafan kepada mereka kerana berusaha memperkemaskan diri bagi memantapkan lagi pendidikan demi anak bangsa. Mengulas lanjut, Fadlina berkata tiada sebarang halangan untuk guru-guru menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi kerana ia akan meningkatkan lagi kualiti guru dari semasa ke semasa. Jadi program untuk kenaikan gaji ini dia tidak mentah-mentah untuk kesejahteraan hidup seorang guru saja, teman-teman. Jadi ternyata di sini juga dituntut agar mereka yang pertama tadi hidupnya lebih sejahtera, dan kemudian ternyata untuk kelayakan akademik mereka juga gitu. Mungkin dengan gaji yang ditingkatkan tadi, mereka bisa memenuhi pengajaran-pengajaran untuk meningkatkan kualitas mengajar mereka. Saya nangkapnya seperti itu. Kita lanjut ke video selanjutnya untuk lihat kesejahteraan guru di Malaysia seperti apa lagi. Jadi saya penasaran nih yang ini. Untuk memastikan kesejahteraan guru. Ya. Untuk itu, bersama rakan-rakan strategik, KBM telah bersetuju memberi peluang kepada guru-guru untuk menikmati cuti yang maksimum sepanjang sekolah dengan menyediakan program cuti cikgu yang mampu milik. Program ini ditawarkan melalui potongan harga tiket penerbangan, penginapan, pengangkutan darat serta taman tema dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pengangkutan Malaysia, Asia, Traveloka dan Bank Rakyat. Selain menghargai sumbangan guru, menerusi peluang pakej percutian menarik ini, inisiatif ini dilihat dapat mempromosikan destinasi pelancongan dan merancangkan ekonomi negara. Jadi selamat bercuti, cikgu. Enjoy, relax dan chill dan kembali ke sekolah dengan penuh semangat selepas program cuti cikgu. Baru tahu program kayak gini bisa ternyata diterapkan kayak gitu. Saya pikirnya banyak sekali nanti anggaran yang keluar gitu hanya untuk bersenang-senang ternyata, teman-teman. Tapi di sini sangat didukung di Malaysia, di mana sepertinya di sini pemerintahnya itu sangat memperhatikan psikologi seorang guru gitu di sini. Sampai difikirkan mereka penat dengan mengajar dan lain-lain, dibikinkan program seperti itu. Sejauh ini itu sangat kombinasi dari berbagai kementerian itu sangat oke sepertinya. Jadi overall video yang saya tengok hari ini, teman-teman, itu sangat membuka mata saya gitu. Saya tidak perlu mencontoh negara maju yang jauh, ternyata negara tetangga kita saja gitu sangat memprioritaskan guru dan ataupun pengajarnya. Di situ juga tidak hanya memperhatikan satu positif dari pengajar ini saja, tapi dia juga memikirkan impact dari keseluruhan pendidikan ini. Nanti juga berimpact ke murid, berimpact ke lingkungan sekolah, begitu teman-teman. Jadi semoga hal-hal baik ini dapat kita tiru lagi tentunya. Pokoknya yang baik-baik kita tiru aja pokoknya ya. Meskipun saya di sini masih rakyat biasa, belum punya kuasa apapun, setidaknya dengan ini saya bisa tahu bahwasanya banyak sekali program-program untuk mensejahterakan guru tersebut, begitu. Oke? Terima kasih untuk video kali ini, hanya segitu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini, dan terima kasih untuk selalu support saya dari awal hingga saat ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian like dan komen. Kalian ada request, ide atau apa gitu, boleh taruh di kolom komentar. Oke? See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.